Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insyaallah pemirsa, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit memberikan salah satu tutorial ataupun tata cara untuk panjenengan semuanya. Mudah-mudahan tata cara ini bisa berguna ataupun bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Tata cara ataupun tutorial yang akan saya bagikan di sini adalah untuk mengetahui cincin berkhodam. Jadi, apakah cincin kita ini, yang kita pakai ini, memiliki tuah ataupun memiliki khodam? Jadi di sini akan saya berikan tata caranya. Insya Allah tata cara ini tidak menggunakan doa, tidak menggunakan mantra, tidak menggunakan puasa, dan bisa langsung dipraktekkan oleh panjenengan nanti setelah nonton ini. Jadi tata cara ini pemirsa, kita sebenarnya tidak tahu apakah kita ini, cincin yang kita pakai ini hanya sebatas cincin biasa, koleksi ya, ataupun menyimpan energi ataupun tuah ya, kita tidak tahu. Dan ini khususnya untuk orang awam ya, yang ingin mengetahui ataupun yang suka mengoleksi cincin ya, cincin seperti yang saya pakai ini. Jadi untuk mengetahui apakah cincin yang kita pakai ini mempunyai tuah ataupun mempunyai energi di dalamnya atau tidak. Jadi di sini yang kita bahas untuk mengetahui ya, ataupun mengetes cincin ini berkhodam atau tidaknya, kita cukup menyediakan yang pertama 1 gelas air. Airnya boleh air masak ataupun air mentah ya, tidak apa-apa. Terus yang kedua, spidol. Spidolnya bebas, warnanya mau warna apa aja bebas. Terus yang ketiga, media cincin ya. Jadi untuk panjenengan semuanya ini bisa dites untuk cincin, untuk gelang, tetapi yang lebih kelihatan menonjol sekali itu biasanya cincin ya. Terlihat jelas banget pergerakannya ya, ketika cincin tersebut ada energinya ataupun ada tuahnya. Karena ketika cincin kita ini kita tes menggunakan air yang di dalam gelas tersebut, jika berkhodam itu cincinnya akan bergerak ya. Cincinnya bisa bergerak, air minumnya bisa surut ya, ataupun bisa juga gelasnya akan pecah ya. Jadi itulah salah satu tata cara yang bisa kita praktekkan untuk sebagai orang awam ya, tanpa mantra, tanpa doa, tanpa puasa. Jadi kita langsung saja praktek bagaimana tata caranya. Tata caranya ya, kita sebagai contoh ini saya menggunakan cincin saya. Nah, sebelumnya ya, kita tandai dulu airnya, ketinggian air ya. Kita tandai pakai spidol ya. Nah, ini sudah nggak kelihatan ya. Pokoknya ketinggian airnya panjenengan boleh tandai menggunakan spidol ataupun menggunakan apapun itu untuk memastikan ya, ini sudah saya tandain tetapi tidak terlihat ya. Pokoknya ini ketinggian airnya dari garis sini ini lebih sedikit ya.
Ya, jadi untuk memastikan, karena biasanya kalau tidak pecah, airnya akan surut. Ya, karena ini untuk memastikan aja, saya kasih tanda. Ya, nah langkah selanjutnya, cincinnya ya kita taruh di dalam air. Ya, dengan posisinya bebas. Ya, jadi air ini sudah saya masukkan ke dalam air. Ya, nah ini nanti ya setelah kita tandai airnya, pokoknya buat panjenengan biar lebih meyakinkan, airnya satu garis ini aja ya, satu garis ya. Setelah itu cincinnya kita masukkan, lalu ini gelas yang sudah terisi air dan terisi cincin ini kita taruh di kolong tempat tidur ya, taruh di kolong tempat tidur. Jika panjenengan tidak mempunyai tempat tidur yang ada kolongnya, panjenengan taruh di sudut ruangan yang sekiranya tidak digunakan untuk lalu lalang ya, yang sepi ya, yang tidak digunakan untuk lalu lalang kita beraktivitas ya. Kalau enggak ditaruh di kolong tempat tidur. Nah, besok pagi ya panjenengan tengok ya, ataupun ambil apakah ada perubahan ya. Biasanya pemirsa ya, biasanya kalau cincin ini mempunyai energi ataupun mempunyai tuah ya, kalau tuah cincin ini powernya kecil, maka airnya akan surut ya, airnya akan berkurang, yang tadinya pas satu garis akan di bawah garis. Itu biasanya kalau cincin ini mempunyai energi tetapi energinya tidak kuat. Nah, kalau untuk energi yang lebih besar ya, cincin ini ya, bola mata apa namanya, mata cincinnya ini akan berpindah ya, akan berpindah. Yang tadinya menghadap ke sini ini akan menghadap ke sana ya. Kita taruh dengan kita teliti arah mata cincinnya menghadap ke arah mana. Nah, yang ketiga, kalau cincin ini tuahnya besar, energinya kuat ya, maka gelasnya akan pecah seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui cincin ini berhodam ya, kita cukup mau dirawat ataupun kita biarkan ataupun kita jawab ya. Kalau memang mau ngikut saya, cari makan sendiri. Seperti itu jawabannya ya. Jadi jangan dibiasakan panjenengan merawat salah satu benda ya yang menurut kita ini ada kodamnya ya. Itu akan merepotkan kita, seperti setiap malam Selasa Kliwon, setiap malam Jumat Kliwon kita kasih makan dengan wewangian, dengan bunga. Itu sebenarnya yang dibilang musyrik seperti itu ya. Jadi kalau panjenengan mempunyai salah satu benda yang diyakini ada energinya, panjenengan cukup jawab ya. Kita pegang barangnya ya. Kalau mau ngikut saya, ngikut tidak apa-apa, asal cari makan sendiri. Seperti itu jawabannya. Jadi jangan dibiasakan kita merawatnya ya, dikasih parfum, dikasih bunga setiap malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon. Ini nanti ketika kita lupa ya, kita lupa tidak kasih makan, nanti imbasnya ke diri kita. Imbasnya ke diri kita, kalau enggak ke keluarga kita, ke anak kita.
kayak gitu, entah itu meriang, entah itu apapun itu, menghalang kerezekian. Jadi mudah-mudahan panjenengan bisa paham ya dengan secuil ilmu ini. Selebihnya ataupun kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata, dari saya yang Okan channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.